Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan akhirnya setelah gue review mouse mulu, sekarang gue balik ke akar-akar gue lagi. Ya, Minecraft. Sarang golong. Yes. Gak ada yang bercanda. Gue lagi pengen bahas keyboard nih di video ini. Akhirnya kita bahas keyboard lagi ya kan. Jadi gue kedatangan sebuah keyboard yang sebenarnya tuh udah pernah rilis di awal tahun ini atau akhir tahun lalu, gue agak lupa. Cuman yang ini yang versi upgrade-annya. Ini adalah Rexus Daxa M64 Ultimate. Jadi secara overview, Rexus Daxa M64 Ultimate ini adalah sebuah keyboard 60% yang menggunakan layout 64 keys. Ya, 64 keys, bukan 61 keys ataupun 60 keys, tapi 64 keys. Layout yang sama keyboard yang pernah gue punya juga dulu, yaitu Vortex Series VX64. Jadi memang waktu gue dikirimin si Daxa M64 Ultimate ini memang gue agak sedikit nostalgia ya, karena VX64 atau keyboard dengan 64 keys itu adalah keyboard yang bikin gue jatuh lebih dalam ke rabbit hole dunia modif-modifan dan custom-customan keyboard. Tapi walaupun mirip, si Daxa M64 Ultimate ini jelas-jelas jauh lebih bagus, jauh lebih di-upgrade dibanding keyboard gue yang lama itu, dan yang pastinya juga di-upgrade dari versi dia yang lama juga. Jadi untuk bodinya dia masih pakai plastik ABS gitu, cuman gue suka sama finishingnya karena dia itu finishingnya itu halus, nggak ada kasar, nggak ada belang-belang sama sekali. Pokoknya putihnya tuh bagus, clean, dan ya pokoknya overall finishingnya bagus. Ngomong-ngomong soal finishing case, M64 Ultimate ini datang dalam dua pilihan warna, yaitu hitam dan putih. Untuk bentuk case-nya itu dia unik ya, agresif banget, bener-bener nggak ada neko-nekonya sama sekali. Dia tuh kayak ngasih tahu kalau secara jelas ini adalah keyboard gaming gitu. Untuk keycapsnya dia pakai PPT die-sap, cuman di sini adalah salah satu upgrade-nya ya. Untuk yang versi lamanya dia itu keycapsnya pakai profile XDA, antara XDA atau GSA lah. Nah, untuk yang M64 Ultimate ini dia udah pakai profile cherry profile. Ya wajar aja karena si M64 Ultimate ini udah punya PCB yang south facing LED-nya, jadi udah bye-bye interference. Cuman do keep in mind kalau escape dan angka satunya masih north facing. Ini disebabkan karena USB portnya yang terlalu masuk ke dalam. Kasus ini mirip sama beberapa PCB custom keyboard 60% zaman 2020-2021. Cuman harusnya nggak ada masalah sama sekali karena escape dan satunya ini berada di R1 yang artinya keycapsnya udah pasti yang tinggi-tinggi. Untuk pilihan switchnya juga dia upgrade dari versi lamanya yang tadinya pakai Gateron KS9 semua, sekarang udah ada 3 pilihan switch yang semuanya bisa gue bilang bagus. Untuk linearnya dia ada 2, ada Gateron Pro Red dan juga Pro Yellow. Untuk tactile-nya dia ada pakai Jwick T1. Ya, Jwick T1. Nggak salah denger kok. Dia tactile-nya pakai Jwick T1. Prediksi gue akhirnya bener. Gue pernah bilang kalau pada akhirnya brand-brand yang bikin keyboard itu bakalan lihat kalau banyak banget switch tactile aftermarket yang sebenarnya bagus dan murah kayak si Jwick T1 ini. Dan akhirnya terbukti ya, karena si Rexus M64 Ultimate ini akhirnya menggunakan Jwick T1 gitu. Udah bukan pakai Gateron Brown lagi, udah bukan pakai Automo Brown lagi, udah bukan pakai MX Brown. Pokoknya udah ninggalin, mudah-mudahan aja untuk keyboard-keyboard selanjutnya udah nggak balik lagi ya ke brown-brownan. Karena ya tactile-nya T1 itu gue udah pernah pakai sendiri sebagai daily driver dan dia itu bener-bener tajem gitu ya, enak gitu tactile-nya. Tapi walaupun begitu, gue tetap pilih yang Gateron Pro Yellow karena gue penasaran. Gue belum pernah daily driverin Gateron Pro Yellow. Kalau Jwick T1 gue udah pernah. Dan kalau misalnya Gateron Pro Red itu akan datang di keyboard setelah ini. Tunin aja pokoknya, soon ya. Nah, untuk yang ini gue pakai Gateron Pro Yellow karena gue penasaran. Gue udah pernah nyoba Gateron Pro Yellow, cuman sekedar nyoba aja. Gue nggak pernah daily driverin si Gateron Pro Yellow ini dan gue penasaran. Kayaknya memang badge dia punya yang Gateron Milky Pro Yellow ini tuh dia badge-nya yang agak scratchy karena nggak sesmooth yang gue inget sebenarnya si Gateron Pro yang badge di M64 Ultimate ini. Cuman nggak masalah karena ini tetap masih jauh lebih upgrade dibanding kalau pakai Gateron KS9. Stabilizer-nya dia juga udah pre-loop ya, udah factory loop. Cuman memang kayaknya di unit gua itu kurang konsisten untuk factory loopingnya karena dia di bagian spasinya tuh bagus factory loopingnya. Cuman di bagian backspace sama enternya tuh agak kurang, masih rattle, masih ticking banget. Jadi memang kurang konsisten, tapi nggak apa-apa, seenggaknya udah ada usahanya. Alright, like It's the biggest piece of dog shit
that I have ever heard. Untuk PCB-nya selain dia udah south facing, dia juga udah hot swap universal ya pastinya. Jadi bisa kalian pakein switch apapun semau kalian. Jadi mau pakai yang mahal, yang murah sekalipun bisa masuk ke keyboard ini. Ngomong-ngomong soal PCB M64 Ultimate ini udah upgrade dari yang versi biasanya karena dia itu konektivitas sekarang udah ada 3 mode konektivitas. Ada wire Type-C, ada Bluetooth, dan ada juga dongle 2.4 GHz. Jadi cocok buat kalian yang pengen bikin setup tanpa kabel-kabelan ya. Secara first impression, gua akuin keyboard ini bagus banget out of the box ya. Bener-bener suaranya tuh padet, nggak ada kopong-kopongnya sama sekali. Rasanya tuh kalau misalnya lu beli keyboard ini sebenarnya tuh nggak perlu dimodif sama sekali lagi. Cuman ya paling tetap ya kalau misalnya mau modif itu preferensi. Tapi kalau misalnya untuk daily basis user gitu, gua rasa ini keyboard udah very good enough lah. Jadi memang gua penasaran kenapa dia bisa sepadat ini, bisa sebagus ini. Dari segi akustik dan typing feel juga enak gitu. Jadi akhirnya gua bongkar keyboardnya. Ternyata pas gua bongkar keyboardnya, ada sebuah upgrade lagi di keyboard ini, yaitu plate-nya. Untuk plate-nya si M64 Ultimate ini ternyata pakai plate berbahan polikarbonat. Jadi udah nggak pakai steel-steelan lagi plate-nya. Ini menjelaskan banget kenapa suara out of the box-nya tuh bisa bagus banget. Selain itu M64 Ultimate juga dilengkapi sama 2 dampening media, yaitu plate foam dan juga case foam. Sayangnya bahannya masih EVA foam dan case foam-nya tuh tipis banget. Tapi untungnya yang plate foam-nya tuh tebel, jadi ya lumayan lah ya. Bentuk bottom case-nya juga nggak ngebentuk suatu vessel yang banyak ruang gitu, jadi nggak ngasih kesan hollow ke case-nya sama sekali. Overall gue bener-bener puas banget sama keyboard ini untuk sebuah keyboard pre-build ya. Secara build quality, secara typing feel, dan secara suara, secara fitur, pokoknya semuanya gue puas. Rexus akhirnya bener-bener nunjukin kalau mereka itu udah nggak main-main lagi soal pasar keyboard mereka. Karena mereka ngasih lihat dedikasi mereka dalam membuat sebuah keyboard ini yang di harganya di bawah sejuta, technically ya di 999.000 itu bisa sebagus ini. Gue bisa bilang dengan percaya diri kalau ini adalah salah satu keyboard pre-build lokal paling bagus untuk saat ini. Tapi memang sempurna itu cuma milik Tuhan ya. Jadi gue ada beberapa kritik untuk keyboard ini. Yang pertama adalah keycaps-nya. Memang kalau misalnya keycaps-nya masih pakai GSA profile, XDA profile, font gede-gede kayak gini tuh bagus. Tapi ketika udah transisi ke cherry profile, kurang cocok. Harusnya dia itu ngikutin font cherry profile pada umumnya. Kayak misalnya minimal banget lah, ngikutin yang kayak GMK atau CRP gitu. Pokoknya yang minimal reguler lah pokoknya. Nggak yang kayak gini, karena ini tuh signature-nya font keycap yang XDA, DSA, GSA profile gitu. Yang kedua adalah pemilihan layout. Memang layout 64 keys ini secara fungsional sangat bagus. Karena walaupun dia itu 60%, bisa tetap ada shift kanan sama ada delete kanannya juga. Jadi bagus banget. Cuman kalau misalnya untuk dimodif, repot. Karena untuk nyari keycap set yang ada shift 2U-nya dan shift 1U-nya itu nggak gampang. Bener-bener harus nyari keycap set yang kitingnya muntah. Kayak misalnya contohnya Noir punya keycaps atau Shenpo punya keycaps, Xiaomi punya keycaps, dan gue aja nggak yakin kalau misalnya Xiaomi atau Shenpo tuh punya shift 2U. Gue lupa sih, ntar gue cek lagi paling. Apalagi kalau misalnya kalian belinya keycaps clone yang murah gitu, yang 300.000 ke bawah gitu, nggak bakal nemu shift 2U sama 1U sih, yakin gue. Tapi selain dua hal itu, gue bener-bener suka banget sama keyboard ini, dan ini sangat-sangat berpotensial untuk jadi daily driver gue untuk gue bawa pergi-pergi sih sekarang. Karena gue udah gak punya keyboard wireless lagi, dan ini adalah keyboard wireless pertama gue lagi nih setelah sekian lama. Jadi ini sangat berpotensi banget karena secara fungsional dia udah punya semuanya. Dan walaupun dia nggak ada alt kanan, ya siapa juga sih yang pakai alt kanan gitu.
Udah sih paling itu aja review gue terhadap si Daxa M64 Ultimate ini. Mudah-mudahan aja kalian terbantu oleh video ini kalau misalnya kalian lagi lihat-lihat tentang Daxa M64 dari sudut pandang gue, atau emang kalian lagi nyari keyboard buat dibeli aja gitu. Kalau misalnya kalian merasa terbantu dan suka dengan video ini, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan gue juga udah ada membership. Kalau misalnya kalian mau bantu gue secara finansial, jadi bisa cek aja untuk join membership gue di bawah. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue, ada Discord gue juga. Jadi kalau misalnya mau ngobrol, join aja. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.